Shalom anak-anak, sekali ini Ibu mau cerita kisah tentang Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah. Zaman itu, bait Allah adanya di Yerusalem, tempat di mana umat Israel berdoa dan beribadah. Suatu hari, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, maka berangkatlah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Waktu sampai di bait Allah, Tuhan Yesus jadi terkejut sekali karena di bait Allah yang seharusnya tempat berdoa dan beribadah ternyata ramai sekali dengan pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Ada yang jual lembu, kambing, domba, dan burung merpati. Juga penukar-penukar uang duduk di situ. Suasananya jadi ramai dan ribut sekali. Ada suara orang yang berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Juga suara binatang-binatang yang ada di sana. Tuhan Yesus sangat marah. Dia tidak tahan melihat semuanya itu. Langsung membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar juga dihamburkan ke tanah. Meja-mejanya juga dijungkir balikkan sambil berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan." Imam-imam dan ahli Taurat sempat marah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, "Bukankah ada tertulis, bait Allah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Nah, anak-anak, ternyata tubuh kita ini juga disebut bait Allah loh. Rasul Paulus di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sempat mengingatkan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Karena itu, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai tubuh kita yang menjadi bait Allah ini jadi tempat sarangnya penyamun. Karena kita izinkan semua yang Tuhan tidak suka masuk ke dalam hidup kita. Misalnya, kita menonton atau main game yang isinya kita tahu Tuhan tidak suka. Bisa juga kita isi hidup kita ini dengan rasa dendam, tidak bisa mengampuni, dan terus berpikir mau balas dendam. Tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang, dan selalu merasa iri kepada yang lain. Atau mungkin kita juga malas, tidak suka doa, tidak suka baca firman, bahkan untuk belajar juga malas. Hati-hati loh, cepat-cepat disingkirkan ya apa yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Jangan sampai Tuhan Yesus marah loh. Nah, anak-anak, supaya hidup kita menyukakan hati Tuhan, maka pakailah
tubuh kita yang disebut rumah doa ini sungguh-sungguh kita pakai untuk berdoa. Selain berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga dapat berdoa untuk keluarga, untuk teman, bahkan bangsa dan negara kita ya. Nah, jangan lupa kalian bisa baca lagi kisah ini, ada di kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Puji Tuhan anak-anak, sampai bertemu di kisah lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.